Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang dalam mezbah doa kita pada malam hari ini. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 100 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami diberikan sekali lagi kesempatan untuk boleh berkumpul bersama di dalam mezbah online pada malam hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang melayakan dan menguduskan kami dan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir dari mezbah doa ini. Dan kiranya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan menaikkan pujian kepada Allah yang menjadikan kita. Pujian yang berjudul Ku Percaya Janjimu Ajaib. Pujian ini dinyanyikan oleh Saudara Michael Adi. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara semua boleh menyanyikannya bersama-sama dari rumah masing-masing. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku
berserah di dalam kekuatanmu, ku Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita sekali lagi berdoa. Bapa, kami percaya bahwa janji-Mu adalah janji yang ajaib. Oleh sebab itu, tatkala kami membaca dan merenungkan firman-Mu, mari kiranya Engkau menolong kami, Roh-Mu yang kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat firman Tuhan ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema Mesbah Doa pada malam hari ini adalah Omnipotent, Maha Kuasa. Siapakah dia yang layak disebut sebagai omnipotent? Lalu mengapa ia disebut sebagai omnipotent? Lalu bagaimana kita sebagai umat Allah memahami tentang Allah yang omnipotent dalam menjalani kehidupan kita, khususnya di saat-saat masa sulit sekarang ini? Mari kita membaca dua bagian dari kebenaran firman Tuhan, dari Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat 2 dan Yeremia 32 ayat yang ke-17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Kemudian di dalam Yeremia pasalnya yang ke-32 ayat yang ke-17. "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu." Bapak Ibu, dari kedua firman Tuhan ini, kepada Abraham Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa ini yang mengadakan covenant, mengadakan perjanjian dengan Abraham. Dan Allah yang Maha Kuasa ini juga yang berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Abraham akan menjadi bangsa yang sangat besar, di mana keturunannya tidak akan terhitung jumlahnya, seperti pasir di tepi laut dan bintang-bintang di langit. Wow, amazing. Karena pada saat itu saudara Abraham sudah berusia 99 tahun dan istrinya Sarah sudah berusia 90 tahun dan mereka belum memiliki anak. Apakah Allah menepati janjinya kepada Abraham? Nabi Yeremia mengatakan bahwa Allah dengan kuat kuasanya, ia menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang tidak ada sesuatu pun yang mustahil baginya. Maka Maha Kuasa atau omnipotent adalah sebutan yang hanya layak diberikan kepada Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang Allah Maha Kuasa atau tentang kemahakuasaan Allah, maka setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah kemahakuasaan Allah itu bersifat absolut. Tidak berasal dari luar dirinya, juga tidak bergantung kepada sesuatu yang ada di luar dirinya. Kemahakuasaan Allah absolut berasal dari dirinya sendiri, dari sejak kekekalan dan sampai kepada kekekalan. Sehingga setiap tindakan kemahakuasaan Allah murni
berasal dari dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, dan bagi kemuliaannya. Hal yang kedua adalah kemahakuasaan Allah bersifat definitif, bersifat pasti, tidak berubah, tidak berkurang, tidak bertambah, juga tidak terhingga. Maka berkali-kali Alkitab menyaksikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Hal yang ketiga Bapak Ibu adalah tindakan kemahakuasaan Allah itu selalu selaras dengan naturnya sebagai Allah yang maha baik, Allah yang maha adil, Allah yang maha kasih, Allah yang maha benar, Allah yang maha tahu, dan juga adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Jadi ketika Allah bertindak di dalam kemahakuasaan itu berkaitan erat dengan sifat-sifatnya yang lain. Nah ini yang membuat kita sulit untuk memahami secara lengkap akan kemahakuasaan Allah. Karena ketika kita menantikan akan Allah dengan segala kuasanya, kita seringkali memisahkan sifat kemahakuasaan Allah ini dengan sifat-sifatnya yang lain. Hal yang keempat Bapak Ibu adalah Allah dapat melakukan segala sesuatu, tetapi bukan berarti ia harus selalu ingin melakukan sesuatu. Kehendak Allah itu adalah kehendak yang sempurna dan kudus. Maka manusia yang Allah ciptakan seturut dengan gambar dan rupanya ini dijadikan sebagai rekannya untuk melakukan kehendaknya di bumi. Maka menjadi rekan sekerja Allah adalah privilege, hak istimewa kita. Karena Allah yang tidak terbatas itu, Allah yang kuasanya absolut itu, Allah yang kuasanya sempurna itu, mau bekerja sama dengan kita manusia yang terbatas dengan watak dan karakter kita yang berbeda-beda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengenal keempat kebenaran tentang kemahakuasaan Allah ini. Kita melihat di dalam perjalanan umat Allah. Meskipun Allah telah menyatakan kemahakuasaannya secara umum, baik itu melalui alam ciptaannya dan juga melalui kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Dan juga melalui wahyu khusus yaitu melalui pribadi Yesus Kristus. Seringkali manusia meragukan dan mempertanyakan kemahakuasaan Allah. Apalagi di masa pandemi ini seringkali banyak dari anak-anak Tuhan meragukan, mempertanyakan di mana kemahakuasaan Allah. Di dalam Alkitab kita melihat bagaimana Abraham dan Sarah mereka menertawakan akan janji Allah bahwa mereka akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Alkitab mencatat ketika malaikat itu menyampaikan janji Allah kepada Abraham dan juga kepada Sarah. Mereka menertawakan akan janji Allah itu. Mereka meragukan akan janji Allah itu karena kondisi fisik mereka yang sudah menua. Kemudian ketika kita melihat akan bangsa Israel dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Bagaimana Allah menyatakan kuasanya yang tidak terbatas di tengah-tengah mereka. Tetapi bangsa Israel selalu saja meragukan Allah, bahkan berkali-kali mencobai Allah. Kemudian kita juga melihat 12 pengintai yang diutus Musa untuk memperhatikan, untuk mengintai akan Yeriko. Di antara 12 pengintai ini hanya 2, yaitu Yakub dan juga Kaleb, yang percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa itu yang akan membela mereka, yang akan berperang melawan dan menghalau musuh-musuh mereka sehingga mereka dapat merebut tanah Kanaan. Ini merupakan sebuah gambaran bagi kita bahwa hanya sedikit saja dari umat Allah yang mempercayai akan kemahakuasaan Allah. Kemudian ketika kita masuk di dalam perjanjian lama, perjanjian baru maksud saya, di sana kita akan menemukan sebuah tokoh besar, seorang tokoh besar yang bernama Zakaria. Seorang hamba Allah, seorang imam besar. Ketika malaikat Tuhan menyampaikan kepadanya bahwa ia akan beroleh anak. Nabi Zakaria tidak percaya akan janji Allah itu. Sehingga mengakibatkan dia harus membisu sampai anak yang dijanjikan Allah yaitu Yohanes Pembaptis itu lahir.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mempercayai kemahakuasaan Allah, itu tidak terjadi secara instan. Ada proses di mana kita pada akhirnya mengambil sebuah komitmen, ketetapan hati untuk mempercayai Allah. Benar bahwa Abraham menertawakan akan janji Allah. Tetapi tatkala janji Allah itu tergenapi di dalam kehidupannya, ketika anak yang dijanjikan Allah itu akhirnya memang hadir dan lahir dari pernikahannya dengan Sarah, maka Abraham yang pernah menertawakan akan janji Allah ini menjadi seseorang yang teguh percaya kepada kemahakuasaan Allah. Sehingga ketika Abraham diperintahkan Allah untuk mempersembahkan, mengorbankan akan Ishak, anak satu-satunya itu kepada Allah. Dengan langkah yang tetap, dengan langkah yang pasti, Abraham membawa anak kesayangan, anak yang tunggalnya ini menuju Bukit Moria untuk disembelih di sana, dipersembahkan untuk Allah. Karena kenapa? Abraham percaya akan Allah yang maha kuasa, Allah yang dapat membangkitkan orang yang mati. Allah yang maha kuasa yang ia sembah adalah Allah yang dapat menghidupkan orang yang mati. Maka ketika kita membaca di dalam Alkitab, kita menemukan bahwa Allah menyebut Abraham ini sebagai bapa orang beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keindahan perjalanan iman kita bersama dengan Allah bukan tidak pernah ada keraguan, bukan tidak pernah ada kebimbangan. Ada kalanya kita ragu, ada kalanya kita bimbang. Namun kita tidak boleh selama-lamanya tinggal dalam kebimbangan dan keraguan itu. Karena Allah itu yang meneguhkan hati kita dan meneguhkan iman percaya kita. Setelah Allah meneguhkan hati dan meneguhkan iman percaya kita, maka seharusnya kita menjadi orang-orang yang mempercayai Allah, mempercayai kemahakuasaannya. Yang menjadi kesimpulan dan penutup dari perenungan pada malam hari ini. Kegagalan kita untuk memahami kemahakuasaan Allah, khususnya di masa-masa sukar, di masa-masa sulit, di mana kita rindu, di mana kita menanti pertolongan Allah yang begitu urgent pada saat kita dalam keadaan sulit. Tetapi Tuhan tidak menyatakan akan kuasanya. Kegagalan kita adalah karena kita memisahkan kemahakuasaan Allah ini dengan sifat-sifatnya yang lain. Kita memisahkan kemahakuasaan Allah dengan keadilan, kebenarannya, kemahahadirannya, kasihnya, kemahatahuannya. Bahwa Allah yang maha kuasa itu adalah Allah yang lebih tahu dengan sempurna apa yang terbaik bagi umatnya. Demikianlah Yesus mengenal Allah secara lengkap dan sempurna. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani yang memohon agar Allah melalukan cawan pahit berisi akan cawan murka Allah itu dari atasnya. Namun Tuhan Yesus dalam permohonannya yang mengakui bahwa Allah berkuasa melalukan akan cawan itu daripadanya. Tetapi di akhir doanya Yesus berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Mempercayai kemahakuasaan Allah tidak pernah bertujuan untuk menjadikan Allah sebagai sarana untuk memuaskan keinginan manusia yang berdosa. Mempercayai kemahakuasaan Allah tidak pernah bertujuan untuk memperalat Allah untuk memenuhi apa yang menjadi ambisi kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia yang berdosa. Mempercayai kemahakuasaan Allah berarti mengakui bahwa Allah satu-satunya Allah yang maha kuasa. Tidak ada satupun yang mustahil baginya.
kuasanya absolut, tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Kuasanya infinitif, tidak pernah terbatas. Meskipun ia tidak bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak bertindak sesuai dengan apa yang didoakan oleh umatnya. Tetapi kita tetap percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa ini adalah Allah yang selalu beserta dengan kita. Seorang Puritan bernama William Gurnall mengatakan demikian. Kita tidak hanya meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa, tetapi juga meyakini bahwa kekuatan Allah yang Maha Kuasa digunakan untuk membela dan menopang kita di segala kesulitan dan pencobaan kita. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita dapat mengenal Allah secara lengkap dan utuh, sehingga kita menjadi murid-murid Yesus yang tidak mudah tergoyahkan dan tidak mudah menjadi meragukan akan kemahakuasaan Allah. Seperti ketiga daripada pemuda Sadrak Mesak Abednego. Ketika hukuman perapian yang menyala-nyala itu sudah ada di depan mata mereka. Mereka berkata, jika Allah yang kami puja, atau jika demikian Allah yang kami puja itu sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya Allah tidak melepaskan kami, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ketidakmengertian kita tentang cara kerja Allah yang penuh kuasa dan penuh daulat itu atas hidup kita, hendaknya tidak membuat kita menjadi meragukan, apalagi mempertanyakan akan kemahakuasaan Allah. Allah tetap maha kuasa, meskipun ia pada saat ini sepertinya membiarkan kita terus bergumul di masa-masa sukar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan ini. Dan biarlah iman kita sepenuhnya tertuju kepada Allah, bukan tertuju kepada kepuasan diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini mari kita masuk di dalam pokok doa. Mari kita menaikkan beberapa pokok doa kita pada malam hari ini. Dengan sebuah iman percaya bahwa Allah yang kepadanya kita memohon adalah Allah yang kuasanya tidak pernah terbatas. Yang pertama, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Mari kita minta Tuhan menolong kita untuk tetap mempercayai Allah sampai akhir. Serta Tuhan kiranya memampukan kita untuk mengenal Allah kita secara utuh dan lengkap. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang omnipoten, Allah yang maha kuasa. Dan biarlah kami dapat menikmati dan memuliakan Allah yang maha kuasa itu di dalam perjalanan iman kami di dalam dunia ini. Berkati kami, agar kami memiliki pengenalan yang benar, yang utuh dan lengkap akan Engkau. Sehingga kami tidak menjadi murid-murid Tuhan yang mudah sekali digoyahkan, mudah sekali meragukan akan kemahakuasaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita menaikkan doa kita bagi gereja kita, GKI Jatinegara. Kiranya Allah memperlengkapi untuk setiap hamba-hamba Tuhan dan majelis beserta aktivis, guru-guru sekolah minggu, tim multimedia dalam melayani Tuhan di masa-masa sukar ini. Doakan agar di antara kita ada kesatuan hati dan tercipta kerjasama yang baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang tulus memberkati, melindungi dan menjagai gereja kami. Dan pada saat ini kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu.
Karena kami percaya bahwa Engkau adalah kepala gereja ini. Engkau adalah pemilik atas gereja ini ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan, majelis, aktivis, guru sekolah minggu, tim multimedia. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati kami dalam pertumbuhan iman kami, dalam pertumbuhan kerohanian kami, agar kami dapat menghasilkan buah-buah kebenaran yang memuliakan Allah dan juga yang menjadi berkat bagi gereja ini. Tuhan kiranya menolong kami agar di antara kami tercipta kesatuan hati. Semakin kami melayani Tuhan, semakin kami mengenal Tuhan, seharusnya kami semakin merendahkan diri satu dengan yang lain. Tolong kami untuk lebih lagi mengasihi satu dengan yang lain. Dan biarlah tercipta kerjasama yang baik di antara kami bersama. Persatukan kami di dalam kasih-Mu yang begitu besar. Ikatkan kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami dapat bergandengan tangan bersama-sama di dalam mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah melalui gereja ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk kesehatan seluruh keluarga besar GKI Jatinegara dan Bajem Bintara. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan semangat yang baru, dan juga Tuhan segarkan setiap jemaat yang kelelahan di dalam pekerjaan mereka. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap orang tua kita yang sudah lanjut usia. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, sekali lagi kami juga berdoa, menyerahkan untuk keluarga besar GKI Jatinegara dan Bajem Bintara. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu turun atas mereka ya Tuhan. Setiap yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, mohon kiranya Engkau yang memberikan penghiburan dan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat yang sudah mulai lemah imannya. Mari Tuhan kuatkan. Berkati untuk setiap keluarga besar GKI Jatinegara di dalam pekerjaan dan usaha. Beri semangat yang baru ya Tuhan. Kiranya di dalam pekerjaan pun mereka tetap dapat memuliakan Engkau. Berkati untuk setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Di dalam kelemahan tubuh mereka. Di dalam pembatasan sosial di mana orang tua kami ini tidak bisa keluar rumah secara bebas. Kami mohon Engkau berikan kesehatan yang baik. Kami mohon teguhkan iman mereka. Dan biarlah Engkau berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ya Tuhan, memenuhi hati dan pikiran dari setiap orang tua kami ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berdoa bagi bangsa kita. Kita berdoa untuk penanganan COVID-19, untuk kesembuhan para pasien COVID-19, ketersediaan alat-alat dan obat-obatan medis, pembagian vaksin bagi seluruh masyarakat, serta kesehatan untuk para tim medis. Mari kita bersatu hati berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas bangsa dan negara kami. Dan kami juga percaya bahwa Engkau sedang bekerja lewat bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, memohon belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Di dalam menangani akan COVID-19 yang terus bertambah. Tuhan, berilah kesembuhan kepada para pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, yang sedang isolasi mandiri di rumah maupun di tempat-tempat isolasi. Berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Juga ya Tuhan, Engkau menolong untuk ketersediaan rumah sakit, alat-alat medis, obat-obatan. Kiranya Engkau menolong untuk ketersediaannya. Berkati juga ya Tuhan untuk pembagian vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan kiranya vaksin yang sudah mulai dibagikan ini, kiranya itu juga dapat menjadi berkat bagi kesehatan di tengah-tengah bangsa kami. Berkati ya Tuhan untuk setiap tim medis di seluruh Indonesia.
Engkau yang memberikan penjagaan yang sempurna bagi mereka. Memberikan kesehatan, memberikan kekuatan dan kesetiaan di dalam menjalankan tugas mereka yang mulia di dalam menjamin kesehatan masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pokok doa yang terakhir, Bapak Ibu mari kita berdoa untuk bencana yang terjadi di seluruh Indonesia. Kita berdoa agar Allah menolong bangsa ini. Mohonkan kemurahan Tuhan kiranya melindungi, menguatkan, menolong bangsa kita di dalam menghadapi berbagai persoalan, khususnya bencana-bencana yang sudah mulai mengepung akan bangsa Indonesia. Kita percaya bahwa Tuhan, Allah yang berkuasa, adalah Allah yang melindungi akan bangsa ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mohon kiranya Engkau berbelas kasih menolong akan bangsa kami ya Tuhan. Begitu banyak hal yang harus dialami oleh bangsa kami. Di tengah-tengah pandemi, bangsa ini juga menghadapi bencana alam yang silih berganti. Berilah kekuatan kepada bangsa ini. Berkatilah untuk setiap pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau yang menolong agar bangsa ini kuat dan mampu menghadapi setiap persoalan yang ada. Karena ada Allah yang ada di tengah-tengah bangsa ini, yang beserta dengan bangsa ini. Dan terlebih daripada itu, biarlah keselamatan di dalam Yesus Kristus itu dapat dialami oleh bangsa ini. Sehingga pemulihan demi pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di atas bangsa ini. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Untuk setiap doa yang sudah kami naikkan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang penuh dengan kemurahan. Allah yang penuh dengan kuasa. Yang akan menjawab doa kami. Sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Bagi bangsa kami. Dan bagi diri kami. Serta bagi gereja kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan menutup kebaktian kita pada malam hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan sebuah pujian. Mukjizat itu nyata. Pujian ini dipimpin oleh saudari kita Valencia Fidelia Teja. Dan saya mengajak sekali lagi Bapak Ibu boleh menyanyikan bersama-sama pujian ini dari rumah masing-masing. Mukjizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena
kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah yang Maha Kuasa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mesbah doa pada malam hari ini telah selesai. Selamat malam, mari kita terus semangat menjalani hari-hari kita. Karena Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang selalu beserta dengan kita. Amin.